Marketeers, jumpa lagi dalam program CL Series, Creative Innovation Seasonal Marketing, sebuah tayangan khusus Ramadan persembahan Marketeers TV powered by Mark Plus Islamic. Saya Benazir Aisyah Sunario akan memandu sesi ini selama 20 menit ke depan. Marketeers, kita tahu pandemi yang sudah berlangsung setahun lebih ini telah mengubah banyak lanskap industri, termasuk di dalamnya digital marketing dan juga sosial media. Seperti apa sih perubahannya dan apa saja yang patut diperhatikan oleh marketers atau pemasar? Nah, dalam sesi ini kita akan tanya-tanya dan ngobrol dengan narasumber, yaitu Bapak Dwi Adriansyah, Country Industry Head Twitter Indonesia, dalam talk show bertema Twitter Ramadan Insight. Halo Pak Dwi, apa kabar? Halo Mbak Bena, baik, kabar baik, apa kabar? Baik, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, mungkin langsung aja ya Pak Dwi ya. Seperti apa sih Pak lanskap digital di Indonesia saat ini yang perlu diperhatikan oleh brand untuk melakukan digital marketing selama Ramadan? Ramadan adalah salah satu momen yang memang sangat besar untuk orang Indonesia, terutama untuk mereka yang bahkan merayakan Ramadan. Dan kita melihat sebenarnya kalau berbicara mengenai platform, Twitter itu adalah platform di mana kita melayani percakapan publik ya. Jadi sebagai sebuah platform, Twitter adalah sebuah interest-based network di mana orang datang ke Twitter itu pada umumnya untuk mencari apa yang sedang terjadi. Jadi currency-nya sebenarnya adalah percakapan ya, di mana orang sedang membicarakan. Dan hal yang kami lihat saat orang mulai bersiap-siap memasuki bulan Ramadan dan bahkan di saat bulan Ramadan orang datang ke Twitter, dan itu kita melihat sebenarnya terjadinya pertumbuhan yang sangat signifikan terutama di momen-momen seperti Ramadan itu sendiri. Dan Twitter menjadi tempat untuk berbagi dan bahkan mencari informasi terkait apapun yang berhubungan dengan Ramadan ya, mulai dari misalnya kita sering lihat kalau di Twitter itu dari konten hiburan, terus ada juga orang membicarakan mengenai belanja, dan bahkan banyak juga yang menginspirasi satu sama lain. Dan tadi saya berbicara mengenai pertumbuhan, yang harus diingat adalah memang momentum Ramadan kali ini saya bisa bilang hampir mirip dengan Ramadan tahun lalu, di mana sebagian besar dari kita itu merayakan Ramadan dan di rumah gitu ya. Dan kita melihat pertumbuhannya itu juga sangat-sangat tinggi. Jadi pertumbuhan pengguna Twitter harian atau kita sebutnya adalah MDAU, Monetizable Daily Active Users, itu kita melihat kalau di rata-rata itu pertumbuhannya adalah double digit, bahkan kalau di Indonesia pertumbuhannya itu jauh lebih tinggi, bisa sampai 3,5 kali lebih tinggi dari pertumbuhan pengguna harian Twitter secara global. Dan momen Ramadan menurut saya pribadi adalah sangat penting, terutama untuk brand yang ingin tetap menjadi relevan untuk audiensnya mereka selama bulan Ramadan, terutama di digital platform. Wah, ini menarik sekali Mas Dwi ya. Nah, tapi kita pengen tahu nih Sobat Marketers di rumah, berdasarkan riset Twitter di Indonesia selama setahun, seperti apa sih Mas consumer insight seputar Ramadan tahun ini, dan sebaiknya apa sih yang wajib diperhatikan oleh para pemasar? Ya. Memang menarik ya, kalau digital platform itu kan landscape-nya berbeda. Tadi saya sebut bahwa Twitter sebagai platform yang melayani percakapan publik. Jadi memang yang kita lihat di Indonesia juga adalah orang datang ke Twitter itu untuk membicarakan banyak hal, membicarakan mengenai produk yang mereka suka, apapun, apa yang mereka interest. Dan percakapan selama bulan Ramadan itu kita analisa sebenarnya selama pandemi tahun lalu, dan kita menganalisa membedakan dengan Ramadan periode sebelumnya. Jadi kita melihat sebenarnya Ramadan selama pandemi di 2020 itu ada peningkatan sampai 25% lebih dibandingkan Ramadan periode sebelumnya, yaitu 2019 ya. Dan kalau kita lihat percakapan seputar Ramadan di tahun 2020, itu yang membedakan selama periode Ramadan di rumah adalah orang justru lebih banyak membicarakan jauh lebih dulu gitu dibandingkan tahun 2019. Jadi kalau di tahun sebelumnya orang mulai membicarakan Ramadan itu justru mungkin sekitar 2 minggu sebelumnya. Tapi di saat periode kita sedang di rumah ini, bahkan kita lihat tahun ini juga
orang membicarakan mengenai topik Ramadan itu bahkan 1 bulan sebelumnya. Jadi kita melihat sebenarnya dari bulan Maret orang sudah mulai tuh membicarakan mengenai Ramadan, rencana mereka misalnya mau jalan-jalan atau merayakan Ramadan misalnya, dan bahkan kita melihat sebenarnya perilaku konsumen masyarakat Indonesia itu mulai beradaptasi pada perubahan kondisi saat ini. Jadi mulai dari cara bersilaturahmi dengan keterbatasan mereka tidak bisa traveling misalnya, kegiatan sosial juga berubah, dan hal yang kita pelajarin adalah bahwa terjadinya shift dari offline ke dunia online lebih tinggi dibandingkan periode-periode sebelumnya. Jadi kita melihat bahwa ya berbelanja gitu ya Mbak, berbelanja shift-nya jadi ke online, terus mungkin kita semua merasakan lah delivery online gitu, itu jadi satu keseharian ya. Dan bahkan yang menarik juga bukan hanya itu, jadi orang mengirimkan hadiah misalnya online dan bahkan berzakat online. Dan dari sisi konten ini juga yang kita lihat adalah hiburan atau entertainment content menjadi yang sangat populer di Twitter selama bulan Ramadan. Ini relevansinya mungkin kalau kita lihat karena keseharian kita jadi lebih banyak di rumah ya. Kita butuh di entertain, mungkin mencari distraction, dan banyak pengguna Twitter di Indonesia yang mencari konten hiburan seputar misalnya pop culture, bahkan kuliner atau memasak gitu ya. Dan bahkan kesehatan dan gaya hidup pun menjadi satu konten yang banyak dikonsumsi atau di engage gitu untuk audiens Indonesia. Dan yang menarik, kita juga melihat sebenarnya karena hubungannya tadi entertainment, hal-hal yang berbau komedi pun menjadi satu hal yang mereka cari gitu untuk menemani mereka menjalani bulan Ramadan. Nah, ini satu hal yang paling penting sebenarnya, relevansi untuk brand ya. Jadi kita melihat social commerce trend. Jadi orang punya kecenderungan untuk membeli belanja online tadi kan seperti kita lihat. Dan bahkan ini kalau dari hasil analisa conversation analysis kita, percakapan di Twitter seputar belanja, terus ada gifting atau memberi hadiah, itu di bulan Ramadan tahun lalu itu meningkat sampai 22% dibandingkan periode yang sama di tahun 2019. Dan tren ini saya pribadi yakin akan terus berlanjut, melihat mungkin di sini kita bisa melihat bahwa teman-teman dari brand, e-commerce, mereka mulai sangat aktif di Twitter. Dan juga dari sisi konsumen, nah ini yang kita lihat di Twitter itu mempunyai karakteristik yang sangat unik, yaitu adalah orang-orang ini punya kecenderungan menginfluence satu sama lain. Jadi kayak apa ya, kalau saya lihat adalah orang yang biasanya kita akan tanyakan, hey kamu habis beli barang apa sih? Karena mereka punya kecenderungan lebih brand savvy misalnya, atau mereka lebih affluent. Dan juga bahkan yang menarik, beberapa konsumen Twitter di saat kita lakukan studi, mereka itu punya kecenderungan untuk membeli produk berdasarkan purpose driven gitu ya, misalnya brand yang sangat into dengan green living misalnya. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat impactful untuk brand, terutama jika ingin ditargetkan kepada audiens yang ada di Twitter. Oke, baik. Wah, ini menarik banget, Mas. Tadi Mas Dwi sudah memaparkan bagaimana sih keyword yang ada ya, Mas ya. Jadi orang tuh lebih mencari keyword-keyword seputar entertainment, kuliner, brand, dan lain sebagainya. Dan tadi Mas Dwi juga sudah membicarakan bagaimana perubahan customer behavior selama bulan Ramadan. Nah, kalau kami boleh tahu, Mas, kami pengen tahu apa aja sih, Mas, rekomendasi Twitter Indonesia untuk brand-brand Indonesia agar makin engage dengan audiens mereka? Oke, kalau saya melihatnya adalah kita kategorikan itu sebagai topik ya. Jadi nanti umbrellanya adalah topik. Memang topik seputar Ramadan itu tidak melulu berbicara mengenai Ramadan ya. Jadi pembicaranya akan ada banyak sekali topik yang berhubungan dengan periode momen Ramadan. Mulai dari orang membicarakan hal memasak di rumah gitu misalnya, atau kita tahu bahwa banyak sekali orang-orang di Twitter di Indonesia juga yang saling membantu satu sama lain. Mungkin kalau yang familiar dengan jargon yang ada di Twitter, biasanya pada umumnya menggunakan istilah
Twitter please do your magic gitu, karena mereka melihat bahwa orang-orang yang di Twitter itu punya kecenderungan untuk saling membantu misalnya. Dan seperti tadi saya bilang, pembicaraan itu kan sudah mulai ya 1 bulan sebelumnya, terus masuk periode Ramadan, dan sebenarnya kita bisa melihat topik atau tema umumnya adalah mereka bahkan membicarakan mengenai hiburan. Tadi sudah pasti, bahkan kita melihat 60% orang yang ada di Twitter punya kecenderungan untuk mencari konten hiburan. Dan surprisingly, tahun lalu juga, walaupun keterbatasan lockdown atau PSBB gitu ya, orang tetap membicarakan mengenai hal yang berhubungan dengan mudik gitu. Kerinduan mereka akan kampung halaman, ketemu dengan keluarga di kampung halaman, seperti itu ya. Bahkan kuliner juga kita melihat menjadi satu tema yang banyak dibicarakan. Dan yang harus diingat sebenarnya, Twitter itu adalah platform percakapan. Jadi yang membedakan orang datang ke Twitter itu bukan hanya untuk mencari keywords, tapi kita sebagai brand sebenarnya adalah dapat mentargetkan percakapan orang-orang yang membicarakan keywords-keywords tertentu. Tentunya dengan solusi bisnis yang ada di Twitter ya. Misalnya di saat orang membicarakan, aduh aku sedang lapar nih, dan yang dilihat adalah konten sebuah FMCG brand yang menyajikan produk makanan mereka misalnya kepada orang-orang yang memang membicarakan topik tertentu. Kalau saya melihatnya adalah ini menjadi satu hal yang sangat relevan untuk bisa kita reach, atau saya mungkin menggunakan istilah contextual reach gitu ya. Daripada kita me-reach sebanyak-banyaknya gitu orang, tapi ini kita bisa secara kontekstual me-reach jika kita sudah dapat mengidentifikasi tema tertentu, dan turunannya adalah bagaimana kita mendefinisikan keyword-keyword yang berhubungan dengan tema-tema tersebut. Wah, ini menarik banget nih Mas. Berarti kita udah ngasih tips nih, gimana sih caranya brand-brand supaya bisa engage dengan audiensnya ya Mas. Nah, lalu kita pengen tahu nih Mas, gimana sih tips menciptakan konten yang memicu conversation di antara pengguna Twitter sehingga menghasilkan thread yang intensif dan berpotensi membuat customer engagement. Karena kebetulan saya juga Twitter user Mas. Mungkin di tahun lalu timnya Mas pernah merilis brand-brand yang berhasil gitu ya membuat customer engagement itu bagus banget. Salah satunya Netflix ID Mas ya. Nah, itu gimana sih Mas tips untuk brand-brand lain yang mau menciptakan konten-konten yang memicu conversation? Ya, memang saya akan menjelaskan mungkin, saya akan highlight sebenarnya ada beberapa hal. Yang pertama, kalau kita membicarakan mengenai Twitter gitu ya, ini kan platform yang interest-based gitu. Jadi untuk membicarakan sebuah konten strategi menjadi relevan itu penting, be relevant. Saya percaya dengan approach untuk reach audience secara kontekstual tadi, di mana orang-orang pergi ke Twitter kan untuk mencari dan membicarakan apa yang sedang terjadi secara real time gitu ya. Jadi kami melihat juga bahwa mungkin dibikin step-nya, tahapan momen-momen apa saja yang ingin kita targetkan. Biasanya dari sisi strategi konten juga kita harus bisa mendefinisikan, misalnya kita ingin mentargetkan sebuah occasion, kita ingin mentargetkan sebuah event, atau sebuah tren. Misalnya sekarang, apa sih tren, orang sedang membicarakan mengenai K-pop, orang membicarakan mengenai mental health gitu ya, dan bagaimana kita bisa relevan dengan konten-konten yang berhubungan dengan topik-topik tertentu. Dan yang paling penting juga bagaimana kita menjadi lebih inovatif. Kenapa? Karena memang kita ketahui bahwa Twitter itu kan secara produk, mungkin kalau yang menggunakan Twitter dari tahun lalu gitu ya, bertahun-tahun lalu, awalnya kan memang produk ini adalah produk yang sangat fokus di teks gitu ya. Tapi along the way Twitter terus berinovasi, terjadinya lah perubahan-perubahan dari sisi produk, misalnya format konten itu juga sangat penting untuk bisa engage dengan audiens kita. Yang pertama, opportunity-nya adalah menggunakan video sebenarnya. Kenapa? Karena bahkan kita melihat sendiri pertumbuhan konsumsi penggunaan video dan orang melihat video gitu ya di Indonesia itu triple digit growth di tahun lalu, di mana orang sebenarnya lebih punya kecenderungan untuk mengkonsumsi video gitu.
Nah, video ini juga bisa yang sifatnya short gitu atau long form konten. Jadi misalnya kayak live video itu juga bisa dilakukan di Twitter. Atau misalnya dengan menggunakan format-format lain, kita punya Moments misalnya untuk bisa mengkurasi konten-konten di Twitter menjadi sebuah storytelling. Terus juga kita meluncurkan Fleets. Nah, ini yang menarik. Fleets itu sebenarnya sebuah fitur yang kita bisa gunakan untuk engagement-nya lebih ke private karena dia akan masuk ke dalam direct message dan itu akan hilang selama 24 jam. Dan ada beberapa fitur lainnya, misalnya conversation control setting itu juga bisa digunakan, di mana kita bisa memilih nih nanti orang-orang yang boleh engage siapa, misalnya brand berbicara dengan influencersnya atau artis atau brand ambassador-nya, dan audiens yang ada di Twitter nanti bisa melihat dan mungkin mereka bisa engage dengan meng-quote tweets gitu ya. Dan ada beberapa fitur baru lainnya, terutama dari sisi Twitter kita terus berinovasi. Kita ada fitur topik. Topik ini adalah di mana orang dapat memfollow sebuah topik yang akan diperbaharui setiap minggunya. Dan ada pun satu fitur yang akan kita rilis segera. Nah, ini yang sangat menarik. Kita akan merilis secara official fitur yang namanya Spaces, fitur audio Twitter yang kita akan luncurkan ini sebenarnya walaupun saat ini masih tahap awal, tapi bisa digunakan untuk orang-orang yang ingin engage dengan audiensnya dalam format video secara langsung. Nah, itu menarik tuh sebenarnya bisa digunakan. Dan satu hal lagi sebenarnya dari angle strategi konten itu sebenarnya banyak peluang yang dapat dilakukan oleh brand untuk membangun engagement dengan audiens. Yang harus diingat adalah bagaimana pertama gunakan Twitter itu juga untuk bisa mendengarkan apa kata audiens kita gitu. Karena Twitter kan intinya platform percakapan tadi, kita bisa mendengarkan sebenarnya apa sih yang orang-orang bicarakan gitu ya. Dan yang berikutnya adalah bangun konten dan aktivasi yang menarik terkait dengan interest audience yang ingin kita targetkan tersebut. Nah, contohnya misalnya tadi sempat disebut Netflix, atau kita melihat Ramadan tahun lalu bagaimana Danone Aqua misalnya engage dengan audiens mereka menggunakan brand ambasadornya mereka, Raisa gitu ya. Orang tuh membicarakan itu siapa sih yang ngangkat galon Aqua di rumahnya Raisa gitu ya. Dan itu sebenarnya satu peluang yang bisa digunakan brand untuk memprovokasi audiens di Twitter membicarakan mengenai brand mereka, dan ini sebuah peluang untuk brand tersebut. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Tadi Mas Dwi sempat mensinggung masalah produk yang namanya Spaces. Nah, baru aja 2 hari lalu saya nyoba tuh Mas. Karena ada salah satu orang yang saya follow tuh menggunakan itu sama temennya. Terus saya penasaran, saya klik, wah ini sangat menarik banget sih Mas. Jadi kita bisa mendengarkan 2 orang, mungkin 2 orang saat ini Mas ya? Bisa sampai 10 orang sebenarnya. Bisa sampai 10 orang Mas ya? Jadi mereka bercakap-cakap tentang bagaimana sih cara mengatasi burnout di kantor. Nah itu menarik banget gitu. Jadi mereka 2 praktisi, tapi ternyata mereka memberikan insight buat orang yang ngeklik gitu kan, dan juga untuk followers mereka. Nah Mas, kalau boleh tahu, apakah Twitter juga udah katanya Twitter merilis suatu fitur namanya review ya Mas ya, untuk thread gitu Mas ya? Sorry, fitur apa? Fitur khusus thread Mas. Jadi thread yang emang kita tuh bisa ngelihat thread eksklusif atau seperti itu gitu. Mungkin kalau saya ingin jawab dengan pernyataan yang simpel, bahwa pada dasarnya fitur-fitur yang akan dirilis biasanya kita akan announce nanti kalau misalnya ikut ke Twitter official resminya Twitter gitu ya. Biasanya kita bahkan dalam tahap beta
akan meng-announce dan orang akan diberikan kesempatan, beberapa orang, contohnya seperti Spaces nih. Orang akan diberikan, mungkin berapa persen orang yang ada di Twitter itu bisa menggunakan lebih dulu. Kita istilahnya beta ya. Sembari kita akan mempelajari bagaimana perilaku orang-orang di market yang berbeda misalnya. Dan memang pada intinya adalah karena Twitter fitur yang melayani percakapan publik, apapun fitur yang akan kita rilis itu akan berhubungan dengan percakapan. Nah, itulah yang tadi misalnya nanti mungkin percakapannya berhubungan dengan thread, berhubungan dengan video. Pada intinya kita akan terus berinovasi dan kita ingin memastikan sebenarnya orang akan lebih engage dan terutama untuk brand bisa lebih mudah untuk bisa tetap terhubung dengan audiens mereka di Twitter. Oke, ini sangat menarik sekali Sobat Marketis di rumah. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir Mas. Menurut prediksi Mas Dwi, seperti apa sih masa depan media sosial 2 hingga 5 tahun ke depan, Mas? Okay. Bisa diprediksikan, Mas? Ya. Kalau saya melihatnya simple ya, Indonesia itu adalah kalau saya melihat growth market, dalam arti adalah pertumbuhannya ini akan masih bisa lebih masif lagi, dan kita sebagai platform sudah bisa memastikan bahwa posisi kita ada di mana. Jadi currency kita pun sudah sangat jelas. Tweet itu adalah conversation ya. Kalau kita membicarakan mengenai conversation, mungkin brand atau platform lain mempunyai positioning yang berbeda. Tapi yang saya bisa pastikan bahwa value dari Twitter karena kita ingin melayani percakapan publik dan untuk brand, dan kita ingin memastikan sebenarnya bagaimana brand ini bisa tetap terhubung dengan audiensnya di Twitter, terutama kalau kita mungkin aku sedikit masuk ke masalah Ramadan gitu ya, dan bagaimana brand bisa tetap terhubung adalah bagaimana brand itu harus mempunyai mungkin kalau saya bilang adalah mantra ya, karena pada intinya adalah Twitter karena sebagai platform melayani percakapan publik yang real time, kita mempunyai signaling. Signaling itu adalah yang membuat Twitter unik. Jadi kita bisa tetap membuat brand tetap terhubung dengan apa yang sedang terjadi, connect with what's happening. Dan tentunya apapun yang akan terus kita lakukan nanti inovasinya gitu ya ke depannya, kita akan tetap fokus kepada platform untuk menjadi melayani percakapan tersebut. Dan menurut saya pribadi sih sebenarnya kalau saya melihat karena adopsi online itu sangat tinggi, terutama seperti di Indonesia, video consumption-nya juga kita melihat trennya sangat tinggi, audio mulai sekarang bertumbuh, jadi rich content ini akan sangat di-adopt gitu ya oleh orang-orang yang ada di Indonesia, terutama audiens Indonesia. Mulai tadi saya bilang audio di Spaces misalnya, semua orang sudah mulai mencoba. Terus konten video kita melihat triple digit growth. Dan menurut saya sih sebenarnya ini mungkin kalau saya boleh provoke kepada teman-teman di brand, bagaimana menggunakan Twitter itu dengan lebih smart dan bisa tetap menjadi relevan, terutama dengan audiens yang ingin mereka targetkan selama momen-momen tertentu, entah itu Ramadan atau momen-momen tertentu lah yang mereka ingin targetkan. Kurang lebih seperti itu. Baik, Marketeers, sangat inspiratif paparan dari Mas Dwi Adriansyah sebagai Country Industry Head Twitter Indonesia. Jika kita mengambil kesimpulan, Twitter ini sangat relevan untuk brand-brand yang ingin melakukan engagement dengan customer, tidak hanya segi teks, tapi juga udah bisa dari segi audio dan visual, seperti itu. Nah, Twitter tetap adaptasi dengan perubahan customer behavior yang sudah ada di Indonesia dan di dunia. Nah, sebelum kita akhiri, silakan Mas Dwi Adriansyah untuk memberikan closing statement atau pesan untuk para pemasar di Indonesia, khususnya terkait dengan advertising era kekinian. Oke. Mungkin tadi saya ingin menambahkan sedikit sih Mbak Bena, bahwa bagaimana sebenarnya momen Ramadan ini bisa digunakan momentumnya untuk brand ya. Jadi mungkin kalau saya bisa membagi menjadi 3 untuk strategi.
sebagai closing statement, pertama adalah messaging strategy, yang kedua adalah flighting strategy, yang ketiga adalah content strategy. Dan tiga hal ini sebenarnya menjadi satu kesatuan di saat kita ingin meluncurkan atau terhubung dengan audiens kita di Twitter. Dari sisi messaging strategy, sebenarnya di sini kita ingin menemukan sebuah angle yang unik di mana secara ideal ada irisan antara brand story, misalnya sebagai brand kita pasti punya story, terus audiens yang ingin kita targetkan, dan juga topik atau tema yang ingin kita sampaikan, di mana akan membuat audiens berpartisipasi dalam percakapan. Contoh di sini misalnya bagaimana Indosat Ooredoo meluncurkan konser virtualnya ya selama collaboration Ramadan tahun lalu gitu. Dan yang berikutnya adalah flighting strategy, ini eksekusinya sebenarnya. Jadi eksekusi ini juga sangat penting, dan pada umumnya kita juga mengencourage brand untuk menggunakan Twitter sebagai sarana mendengar apa sih kata customer mereka di Twitter gitu ya, mendengar percakapan. Dan setelah itu membagi menjadi beberapa stages, misalnya dari pre-campaign, stage untuk participation gitu ya, di mana kita akan mengencourage orang berpartisipasi, membicarakan brand kita misalnya, dan setelah itu post-campaigns-nya. Dan yang terakhir adalah content strategy. Mungkin tadi sempat saya singgung sedikit, konten itu juga sangat penting, dan ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan di Twitter. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mempunyai konten yang sudah direncanakan. Kita tahu sudah Ramadan adalah momen yang akan terjadi, kita sudah merencanakan momen-momen konten-konten untuk momen Ramadan misalnya. Dan yang kedua adalah anticipated content. Ini adalah konten-konten mungkin yang kita bisa antisipasi ini akan terjadi. Misalnya kita tahulah bahwa selama momen Ramadan ada kemungkinan orang akan sahur, orang akan misalnya buka puasa dan lain sebagainya. Jadi konten-konten itu yang akan membedakan dan menjadi lebih relevan kepada audiens mereka. Dan yang terakhir adalah tadi mungkin sempat disinggung Netflix gitulah, bagaimana menjadi lebih responsif untuk audiens mereka dengan konten-konten yang mungkin kita belum siapkan, tapi menjadi lebih seperti real time gitu. Jadi reaktif atau responsif terhadap audiens kita. Dan kurang lebih strategi 3 itu tadi kita harapkan brand bisa mengadaptasi dan juga bisa memenangkan hati audiens mereka di Twitter. Kurang lebih seperti itu, Mbak Ben. Baik, Mas Adri, thank you so much for your time. Stay safe and have a good day. Terima kasih untuk insight-insight-nya, sangat berguna sekali. Saya, Benazir Aisyah Sunario, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas dari Studio Marketers TV, Jakarta mohon pamit. Sampai jumpa di program Ramadan berikutnya. Ramadan Karim, rahmat untuk semua. Powered by Marketplace Islamic. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share, serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Marketers TV di YouTube. Stay safe, stay healthy. Bye.